Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat para jamaah Masjid Al-Ikhlas Dukuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pelajaran kita ya, tentang tafsir surat Al-A'raf dan kita sampai pada ayat ke-73 ya. Tentang kisah dakwahnya Nabi Saleh alaihissalam ya, Nabi Saleh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila Tsamud akhahum Salihah. Dan kepada kaum Tsamud Allah mengutus saudara mereka yaitu Saleh. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Maka Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Sungguh telah datang bukti yang nyata kepada kalian dari Rabb kalian. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Sungguhnya ini adalah onta betina Allah ya, yang menjadi tanda bagi kalian. Fadharuha ta'kul fi ardillahi. Biarkanlah dia makan dari bumi Allah. Wala tamassuha bisu'in, dan janganlah kalian mengganggunya dengan gangguan apapun. Fayakhudhakum adzabun alim. Maka kalian ditimpa dengan siksaan yang pedih. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum Nabi Saleh ya. Nabi Saleh adalah dari kaum Tsamud ya. Beliau dari kaum Tsamud. Kaum Tsamud. Dan Tsamud ini diperselisihkan oleh para ulama ya. Apakah dia adalah keturunan dari Ad atau bukan? Tapi intinya dia akan kembali kepada Iram. Kan kita tahu namanya Ad bin ada Ad, kemudian Iram, kemudian Awas, Sam, Nuh. Demikian disebutkan oleh sebagian ahli sejarah bahwasanya Ad bin Iram bin Awas bin Sam bin Nuh alaihissalam. Nah, dari kaum Ad ada Nabi Hud ya, Nabi Hud alaihissalam. Nah, kaum Tsamud jauh di bawah Ad. Mereka jauh di bawah Ad. Namun para ulama khilaf ya. Apakah Tsamud kembali kepada Ad atau dia kembali langsung ke Iram dari jalur yang lain? Apakah dia kembalinya anak keturunan Ad ataukah kembali ke Iram? Tapi intinya semua sepakat mau lewat Ad atau mau lewat jalur lain dia akan kembali kepada Iram. Ya. Oleh karenanya, karena ada keterkaitan antara kaum Tsamud dengan kaum Ad, sampai Allah menamakan kaum Ad adalah Ad yang pertama, seakan-akan Tsamud adalah Ad yang kedua. Dalam surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu ahlaka Adan al-ula wa Tsamuda fama abqa. Kata Allah, dan sungguhnya Allah yang telah membinasakan Ad yang pertama. Di sini Allah mengatakan Allah telah membinasakan Ad yang pertama untuk membedakan dengan Tsamud. Tsamud seakan-akan disebut dengan Ad yang kedua, yang terakhir. Kenapa dikatakan demikian? Karena dia ada keterkaitan dengan kaum Ad. Nah, jarak antara Nabi Hud dengan Nabi Saleh ya. Sini ada Nabi Saleh. Nabi Saleh. Jarak antara Nabi Hud dengan Nabi Saleh, kalau ya ada khilaf tentunya di kalangan para ahli sejarah, namun kurang lebih kira-kira mungkin 7 generasi, kurang lebih ya. Artinya setelah kaum Ad dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Nabi Hud kemudian bersama dengan orang yang beriman dengannya, kemudian menjalankan tauhid sampai akhirnya semakin generasi sampai akhirnya tiba generasi kaum Samud. Itu jarak antara Nabi Hud dengan Nabi Saleh sekitar 7 generasi kurang lebih. Ini mungkin bisa jadi enggak tahu berapa tahun ya, bisa jadi satu orang dari mereka bisa umur ratusan tahun ya. Tapi intinya kemudian kembali lagi terjadi kesyirikan. Maka terjadi lagi kesyirikan, setelah itu terjadi lagi kesyirikan ya. Ketika terjadi kesyirikan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh alaihissalam untuk mendakwahi kaum Samud. Di mana lokasi kaum Samud? Sebagaimana sering kita sampaikan bahwasanya lokasi kaum Samud adalah di kota Al-Ula. Kota Al-Ula. Ya, Al-Ula. Kurang lebih 320 km utara kota Madinah. Ya, jadi kalau ini Madinah, maka di sini ada Al-Ula. Di sini ada Tabuk. Dari Madinah ke Al-Ula kurang lebih 320 km. Dari Ula ke Tabuk ya kira-kira 400 ya kilometer kurang lebih atau 360 km. Ya. Sementara Ad lokasinya mungkin sebelah sini, Ad jauh ya, sebelah sini kaum Ad jauh di bawah ya, kaum Ad sekitar sini. Jadi ada pergeseran lokasi, mereka berpindah sampai ke Hijaz, kemudian tinggal di kota namanya kota Al-Ula. Yang kota tersebut sangat subur ya, saya 2 kali ke sana dan bahkan beli buah-buahan di sana ya. Kota Al-Ula tempat tinggalnya kaum Ad dan tempat tinggal mereka masih ada sampai sekarang ya. Saya sempat juga 2 kali masuk ke lokasi tempat tinggal mereka di mana gunung-gunung dipahat untuk dijadikan tempat tinggal mereka. Bagaimanakah dakwah Nabi Saleh alaihissalam? Kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ila Tsamud akhahum Salihah." Maka kami mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Saleh. Maksudnya bukan saudara seagama tetapi saudara senasab. Tapi saudara senasab yaitu sama-sama dari kaum Samud dan mereka mengenal siapa Nabi Saleh, bagaimana nasabnya, bagaimana akhlaknya. Mereka kenal betul karena Saleh adalah saudara dari mereka. Kemudian kata Nabi Saleh, "Qala ya qaumi, wahai kaumku." Ini menunjukkan bagaimana Nabi Saleh manggil mereka dengan panggilan sayang, ya. Dia tidak mengatakan wahai orang-orang musyrikin, wahai orang-orang kafir, tidak, dia mengatakan wahai kaumku. Artinya kalian adalah kerabat-kerabatku, kalian adalah kaumku. Ya, karena kaum banyak ya, dari Nabi Saleh diutus untuk mereka. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah semata, tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata Nabi Saleh, "Qad ja'atkum bayyinatun." Telah datang bayyinah. Bayyinah maksudnya adalah suatu bukti. Bayyinah adalah maknanya adalah suatu bukti dan di sini datang dalam bentuk nakirah li tafkhim, ya. Datang dalam bentuk nakirah dalam tanwin adalah untuk tafkhim, maksudnya bayyinah azimah, ya, ditafsirkan oleh ahli tafsir bayyinatun azimah, ya. Telah datang suatu bukti yang besar, ya, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa bukti tersebut? Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Inilah onta betina Allah lakum ayah, bagi kalian sebagai tanda. Ayat maksudnya adalah tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita tahu tanda-tanda Allah yang dikenal sekarang orang katakan dengan mukjizat. Orang istilahkan dengan mukjizat, ya, padahal yang benar dalam istilah adalah ayat. Ayat-ayat Allah ada namanya ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat matluwah seperti contohnya Al-Qur'an, inilah mukjizat. Demikian juga ayat-ayat kauniyah seperti alam semesta yang begitu hebat. Kemudian ini semua menunjukkan adanya Tuhan dan Nabi Saleh alaihissalam membawa ayat bukti bahwasanya dia utusan Tuhan. Bukti tersebut adalah naqatullahi, yaitu onta betina Allah Subhanahu wa taala. Lakum ayah akan menjadi bukti bagi kalian. Fadharuha ta'kul fi ardillah, ya. Kenapa onta ini disebut dengan onta Allah Subhanahu wa taala, ya?
Unta tersebut disebut dengan unta Allah Subhanahu wa taala, ya. Naqatullah. Naqatullah. Ya, unta betina Allah. Dia diidhafahkan, dinisbahkan kepada Allah, ya. Artinya unta betinanya, ya. Kalau kita ada betinanya Allah atau milik Allah yang diciptakan oleh Allah, ini untuk memuliakan, diidhafahkan kepada Allah, ya. Dinisbahkan kepada Allah untuk dimuliakan sebagai pemuliaan. Seperti apa? Seperti masjid Allah, rumah Allah, Baitullah, masjid disebut Baitullah, ya. Ka'bah disebut Ka'batullah, ya. Seperti itu, ya. Ini untuk pemuliaan. Namun kenapa onta ini dinisbahkan kepada Allah? Karena onta ini onta yang ajaib. Tidak seperti yang lainnya. Kalau kita baca dalam buku-buku tafsir, ya disebutkan meskipun riwayat-riwayat tidak ada yang secara sanad sampai kepada Nabi SAW. Namun demikian disebutkan oleh kita menyebut juga sebagaimana disebut oleh para tafsir sebagai istiqna, sebagai penguat, ya, makna yang dimaksud, ya. Tapi kalau kita bicara riwayat, tidak ada riwayat-riwayat yang sahih yang tegas menyatakan hal tersebut dari Nabi SAW. Namun demikian disebutkan dalam buku sejarah bahwasanya onta ini onta yang spesial. Kenapa spesial? Di antaranya unta ini keluar dari batu. Keluar dari batu. Kemudian dalam kondisi bunting. Hamil 10 bulan. Ini pendapat lain mengatakan dia langsung punya anak, ya. Atau dia akan punya anak, ya. Dalam kondisi bunting, hamil 10 bulan dan akan punya anak, ya. Kemudian yang ketiga besar. Unta tersebut besar, Kemudian kuat minum, ya. Kemudian di antaranya bisa mengeluarkan susu yang sangat banyak. Ya. Disebutkan bahwasanya Nabi Saleh alaihissalam ketika dia berdakwah, akhirnya dia berdakwah, akhirnya sebagian umatnya nantang, wahai Saleh, kalau kau benar seorang nabi, kabulkan permohonan, datangkan bukti kau seorang nabi. Kami minta bukti, kalau kau memang seorang nabi, keluarkanlah dari batu itu. Mereka tunjuk itu batu, keluarkanlah onta dari batu tersebut. Nabi Saleh berkata, kalau seandainya dikabulkan Allah, kalian akan beriman? Kata mereka, kita akan beriman. Akhirnya Nabi Saleh disebutkan salat, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka syaratkan onta tersebut harus berwarna putih, harus besar, harus bunting. Dan ini suatu hal yang berat, ya. Kemudian Nabi Saleh berdoa, akhirnya keluarlah onta tersebut sebagaimana permintaan mereka, ya. Bayangkan onta keluar dari batu. Batu bukan sumber kehidupan. Seandainya keluar dari hutan, okelah. Keluar dari sungai, mungkinlah. Sungai sumber kehidupan, hutan sumber kehidupan, laut sumber kehidupan, batu nggak ada kehidupan di situ. Bagaimana kemudian batu pecah keluar onta? Ada suatu hal yang intinya mereka ingin minta kemustahilan agar Nabi Saleh berhenti berdakwah. Tapi ternyata Allah kabulkan permohonan Nabi Saleh alaihissalam. Keluarlah onta dari batu. Kemudian onta tersebut lahir tanpa ayah dan ibu, ya. Lahir tanpa tanpa orang tua, tanpa ayah dan ibu, ya. Tidak ada ayahnya, nggak ada ibunya, ya. Kemudian langsung besar, ya. Bahkan dalam kondisi bunting langsung besar. Tiba-tiba keluar, bukan cuma besar, langsung dalam kondisi bunting 10 bulan. Siapa juga yang membuntingkan onta yang tersebut? Tidak ada. Tiba-tiba sesuai dengan permintaan mereka, Allah ciptakan mukjizat onta tersebut, ya. Kemudian tiba-tiba keluar. Ya, tiba-tiba dia keluar, kemudian Nabi SAW mengatakan, inilah hadhihi naqatullahi lakum ayah. Inilah onta yang kalian minta, maka inilah tanda bukti bahwasanya aku utusan Tuhan. Ternyata tidak semua mereka beriman, sebagian mereka beriman, sebagian mereka kafir, ya. Sebagian mereka kafir. Maka Nabi SAW berkata, hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillahi. Biarkanlah dia makan dari bumi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Nabi SAW mengatakan ini onta
dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ini bumi bukan bumi kalian, ini bumi Allah. Yang tumbuh semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini ontanya Allah, ini buminya Allah, maka jangan ganggu onta itu mau kemana saja. Terserah. Wong ini ontanya Allah, ini buminya Allah. Seluruh tumbuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fadharuha ta'kul fi ardillah. Biarkan dia makan di atas muka bumi. Wala tamassuha bisu. Kemudian kata dan ini tujuannya ya, untuk memutuskan segala uzur dari mereka. Jangan mereka punya argumentasi nanti belakang. Kenapa onta makan dari kebun kami? Kenapa onta makan dari tanaman-tanaman kami? Kenapa onta mengganggu hewan-hewan kami? Makannya enggak kira-kira. Ini bumi-bumi Allah. Maka Nabi Saleh alaihissalam menyebut, ini onta-onta Allah, ini bumi-bumi Allah. Sudah, kalian tidak boleh ganggu. Setelah itu ada larangan berikutnya. Selain disuruh dibiarkan, jangan diganggu. Wala tamassuha bisu. Dan jangan kalian ganggu onta tersebut sedikit pun. Jangan sentuh dengan keburukan sedikit pun. Artinya kalau onta lewat, jangan dihalang-halangi. Tidak boleh. Jangan diusir onta tersebut. Apalagi dipukul. Tidak boleh. Apalagi dilukai. Apalagi dibunuh. Jangankan dilukai. Jangankan dipukul, nggak boleh. Jangan dipukul. Dihalang-halangi onta tersebut tidak boleh. Ini untuk Allah. Dia makan dari bumi saja terserah. Dari mana? Di sana, di kiri, di kanan, utara, selatan, terserah. Bebas dia. Ya. Ini namanya larangan tersebut. Larangan tersebut benar-benar tegas. Ya, sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Yaitu dari segala arah jangan coba-coba dekati zina. Segala arah yang mengantarkan kepada zina semua dilarang. Ini kira-kira demikian juga. Wala tamassuha bisu'in, jangan sekali-sekali kalian menyentuh onta tersebut dengan keburukan. Ya, jangan dilarang, jangan dihalangi, jangan dipukul, jangan disakiti, apalagi dilukai, apalagi disembelih. Ya. Fayakhudzakum adzabun alim. Kalau kalian melanggar, maka kalian akan ditimpa dengan azab yang pedih. Kalian akan ditimpa dengan azab yang pedih. Dan unta ini ternyata disebut dalam ayat yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Ya. Unta ini bisa minum, ada satu sumur besar yang unta tersebut minum dari sumur tersebut. Ya, dan bagi kalian hari yang lain. Disebutkan oleh sebagian ahli sejarah dan sebagian ahli tafsir, kaum Samud, kenapa dinamakan dengan Samud? Dari bahasa Arab namanya samada al-ma. Samad artinya qalil atau qalla, yaitu samada al-ma artinya air sedikit. Mereka hidup di satu tempat yang di situ ketika itu air cuma sedikit. Sehingga mereka berharap sumber air minum dari sumur. Mereka punya sumur, namun ternyata ketika unta tersebut keluar dari batu, maka unta ini punya jatah minum 1 hari. Kalau dia lagi minum, maka yang lain tidak boleh mengganggunya. Biarkan dia, kalau udah masukin kepalanya di sumur jangan diganggu sama sekali. Nanti besok baru orang kaum Samud yang ambil. Besoknya onta lagi. Tetapi onta tersebut kalau sudah habis minum, disebutkan dalam sejarah, dia akan mengeluarkan susu yang sangat banyak. Cukup untuk mereka semuanya. Ini sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan bahwasanya onta tersebut minum air dan mereka bisa sehari minum susu, besoknya lagi minum air sumur lagi, besoknya minum air susu lagi, karena ketika onta sedang tidak minum dia ngeluarin susu dan mereka boleh mengambil air dari sumur ganti-gantian sama onta. Jadi intinya kebiasaan mereka terganggu. Biasanya itu sumur milik mereka, murni kekuasaan mereka, sekarang ada aturannya. Karena mereka yang minta onta tersebut keluar, ini onta sudah keluar, onta Allah ada aturannya. Jangan diganggu sama sekali, biarkan dia mau kemana saja, dan ada 1 hari gantian sama kalian. Hari ini onta minum, besok kalian ambil dari air sumur. Besoknya onta yang ke sumur, kalian tidak boleh ganggu onta tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Saleh berkata, "Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin." Kata Nabi Saleh, dan ingatlah kalian tatkala Allah menjadikan kalian sebagai pengganti setelah kaum 'Ad. Di sini Allah tidak mengatakan idz ja'alakum khulafa'a 'adin. Tatkala Allah menjadikan kalian pengganti kaum 'Ad, tetapi Allah memisahkan antara khulafa dengan 'Ad dengan kata mim ba'di. Allah menjadikan kalian pengganti setelah. Ya, kata mim ba'di ini sebagian ulama tafsir mengatakan menunjukkan jarak antara kaum 'Ad dengan kaum Samud jauh, antara Nabi Hud dengan Nabi Saleh jauh. Tadi kita sebutkan sebagian ahli sejarah kira-kira 7 generasi. Entah berapa ratus tahun, entah berapa ribu tahun ya. Tapi intinya jarak antara kaum 'Ad dengan kaum Hud, kaum Hud dengan kaum Saleh sangat jauh. Buktinya tadi sudah disebutkan, kaum 'Ad tinggal di daerah Yaman jauh ya, sebelah selatan bagian bawah ya, antara Hadramaut dengan Oman.
Adapun kaum saleh tinggal di Hijaz, sekarang di Arab Saudi, di Ula, jaraknya mungkin ribuan, mungkin lebih dari 1000 meter, 1000 kilo. Ini mereka ada perpindahan, kemudian beranak pinak sampai pindah di lokasi baru ya. Jarak mereka jauh ya. Kemudian ini Allah sebutkan nikmat-nikmat. Nabi Saleh menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kaum Samud. Pertama, mereka dijadikan berkuasa setelah kaum Ad. Yang kedua, wa bawwa'akum fil ardi. Allah memberikan tempat bagi kalian di bumi. Maksudnya kata Syekh Sa'di itu Allah menyiapkan segalanya di bumi bagi kalian ya. Untuk kalian melakukan kegiatan dalam aktivitas kehidupan kalian. Allah mudahkan ya. Di antara kemudahan tersebut kata Allah, tattakhiduna min suhuliha qusura. Kalian membangun di tempat-tempat yang landai kosar-kosar, istana-istana. Wa tanhitunal jibala buyuta. Adapun gunung-gunung kalian jadikan rumah-rumah. Kenapa mereka membuat dua model rumah? Satu rumah di gunung-gunung, satu rumah di kosar-kosar, yaitu istana-istana di tanah yang landai. Ada dua pendapat secara umum tentang hal ini. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka membangun dua model rumah tersebut agar ketika musim panas mereka tinggal di kosar-kosar mereka. Ketika musim dingin mereka masuk di gua-gua mereka sehingga mereka bisa hangat. Ya. Mereka bisa hangat atau sebaliknya, saya agak lupa. Tapi intinya lain musim mereka lain tempat tinggal. Mereka kadang kalau musim ini tinggal di sini, kalau musim ini tinggal di mana ya. Kalau saya tidak salah ingat, musim panas mereka di kosar-kosar mereka menjalani kehidupan. Ketika musim dingin, agar terhindar dari angin dan macam-macam, mereka tinggal dalam goa sehingga mereka merasa hangat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, dikatakan mereka akhirnya bikin rumah dari gunung. Kenapa? Karena umur mereka sangat panjang. Sehingga bangunan yang mereka bikin rusak. Sebelum mereka mati sudah pada rusak. Ya, bisa jadi umur mereka ratusan tahun, Allah alam bisawab. Karena setiap mereka bikin bangunan rusak, akhirnya mereka bikin bangunan permanen. Bangunan permanen tersebut adalah di gunung. Ya, Allah alam bisawab. Tapi pendapat pertama saya rasa lebih kuat karena Allah menyebutkan kondisi rumah kedua model rumah tersebut ada, sama-sama ada. Ya, sama-sama ada sehingga mereka punya rumah di gunung dan mereka juga punya rumah di tanah datar. Tentu yang tersisa sekarang cuma yang rumah di gunung. Rumah yang bangunan yang mereka bangun di tanah datar sudah tidak ada. Fadhkuru ala Allah, kata Nabi Saleh, ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, wala ta'sau fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian merajalela melakukan kerusakan di atas muka bumi. Para ulama khilaf tentang permasalahan ini. Allah sedang menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kaum Samud. Tentunya ketika Nabi Saleh sedang mengingatkan mereka tentang nikmat-nikmat tersebut, berarti nikmat-nikmat tersebut adalah perkara yang boleh. Perkara yang boleh. Di antara perkara-perkara yang boleh tersebut adalah bikin rumah di goa dan juga bikin istana di tanah yang landai. Sehingga Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan khilaf tentang masalah ini. Apakah seorang boleh membuat bangunan yang tinggi? Seperti kaum Samud yang buat qasar. Qasar itu bangunan tinggi, bahasa Arab artinya bangunan yang tinggi, istana kalau bahasa kita. Kalau itu tidak boleh, kenapa Nabi Saleh mengingatkan mereka tentang nikmat tersebut? Berarti itu perkara yang boleh. Sehingga diingatkan tentang nikmat tersebut agar mereka bersyukur kepada Allah. Tidak mungkin mereka bersyukur atas suatu maksiat. Harusnya mereka bersyukur atas suatu kenikmatan. Di antara kenikmatan tersebut adalah bikin bangunan yang tinggi. Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hal itu diperbolehkan selama tidak melalaikan. Ya, manusia boleh membuat bangunan yang luas, yang tinggi, ya, istana sampai tidak melalaikan mereka dari Allah. Yang kedua pendapat Hasan Al-Basri, hukumnya makruh ya. Tidak boleh berlebihan dalam dunia. Ya, intinya ada khilaf di kalangan para ulama tentang hal ini. Ala kulli hal, apakah orang punya rumah besar atau mewah ya atau rumah kecil, ya intinya jangan sampai melalaikan dari syariat Allah, jangan sampai melalaikan dari ibadah kepada Allah, dan jangan sampai menghabiskan waktu untuk sehingga lupa kepada Allah. Di antara hal yang buat orang lupa adalah berlomba-lomba. Makanya Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Sikap kalian banyak-banyakan membuat kalian lalai. Jadi masalahnya bukan masalah bangun rumah, tapi bangga-banggaan bikin rumah paling besar. Ini yang terkadang tidak selesai. Bikin lagi besar lagi, bikin lagi besar lagi, sehingga waktu untuk bikin rumah itu sendiri butuh waktu yang banyak untuk urusan dunia. Kalau ada keperluan enggak ada masalah, bikin rumah ada keperluan. Tapi kalau enggak ada keperluan, hanya ingin bikin rumah mewah, bangun lagi, tidak akan pernah puas, bangun lagi. Dana untuk itu, waktu untuk itu sangat banyak. Maka ini membuat lalai. Ini membuat lalai. Intinya seorang boleh menikmati dunia, ya. Yang penting jangan sampai dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini pendapat yang dipilih oleh sebagian tafsir, boleh membuat qasar, boleh membuat rumah yang tinggi karena Nabi Saleh sedang mengingatkan kaum Tsamud tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka dan tentunya itu adalah perkara yang boleh. Fadhkuru ala Allah, dan ingatlah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, ya, dan jangan kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi, ya. Taib, bagaimana sikap mereka setelah dinasihati oleh Nabi Saleh? Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka berkatalah pemuka-pemuka, asyraf, pembesar-pembesar orang kaya di antara mereka. Alladzina istakbaru, yang sombong. Ini Allah sebutkan alladzina istakbaru, yang sombong, yang menunjuk ini sebab mereka menentang Nabi Saleh karena kesombongan. Min qaumihi, daripada kaum Nabi Saleh. Jadi orang-orang yang pembesar-pembesar, orang-orang sombong, para penguasa, ya, mungkin kepala-kepala suku di zaman tersebut, para pengambil keputusan di kaum Tsamud. Mereka berkata, lilladzina stud'ifu liman amana minhum. Mereka berkata kepada orang-orang yang lemah, yang beriman di antara mereka. Di sini Allah mengatakan lilladzina stud'ifu liman amana minhum. Mereka berkata kepada orang-orang yang lemah, yaitu kepada orang yang beriman di antara mereka. Nah, apakah semua orang lemah beriman kepada Nabi Saleh sehingga liman amana minhum disebut dengan badal kul min kul, ya, ini istilah nahwu, atau badal ba'd min kul. Ada yang mengatakan maknanya orang-orang sombong berkata kepada seluruh orang-orang lemah. Artinya pengikut Nabi Saleh semuanya orang lemah. Pengikut Nabi Saleh semuanya orang lemah. Semua orang lemah ikut Nabi Saleh. Sehingga orang-orang kaya, orang-orang itu enggan ikutnya orang lemah semua. Orang miskin, orang bawahan, rakyat jelata. Ada yang mengatakan liman amana minhum, bagi orang yang beriman di antara mereka, min sinla min tab'id, artinya orang-orang yang miskin pun terbagi dua. Ada yang beriman kepada Nabi Saleh, ada yang kufur kepada Nabi Saleh. Kalau yang kaya jelas enggak ada. Yang kaya semua kafir kepada Nabi Saleh. Yang miskin terbagi dua. Yang sebagian beriman kepada Nabi Saleh, sebagian kufur kepada Nabi Saleh. Apa kata orang-orang yang kaya kepada yang miskin? Ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih. Lihat mereka ngejek. Wahai miskin-miskin sini. Ya, tahukah kalian bahwa Saleh itu diutus oleh Tuhannya? Apakah kalian tahu Saleh diutus oleh Tuhannya? Dia tidak mengatakan Tuhan kita, tapi Tuhan yang ngejek, ya. Diutus oleh Tuhannya. Jadi mereka ingin mengejek, nyinyir kepada orang-orang miskin. Tapi apa jawaban orang miskin? Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Kami beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Saleh. Kami beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Saleh. Seharusnya, kata Al-Alusi dalam tafsirnya, seharusnya mereka menjawab benar. Kan pertanyaannya, orang kaya bertanya kepada orang miskin, tahukah kalian bahwasanya Saleh diutus oleh Tuhannya? Jawaban yang dituntut harusnya, iya kami tahu. Cukup sampai situ harusnya. Tapi ternyata orang miskin ini mereka paham. Ini maksud orang kaya adalah mengejek mereka. Jadi mereka bukan cuma menjawab, iya kami tahu. Bahkan mereka menjawab lebih daripada itu, kami bukan hanya sekedar tahu, itu suatu perkara yang tidak perlu diperdebatkan. Kami beriman dengan apa yang seluruh dia bawa. Jadi jawaban orang miskin lebih mendalam lagi. Saya ulangi, harusnya kan ditanya sama orang kaya, tahukah kalian Saleh diutus oleh Tuhannya? Jawabannya orang beriman harusnya, iya kami tahu, selesai. Tapi mereka ternyata tidak menjawab dengan jawaban tersebut. Karena mereka tidak ingin debat masalah ini. Ini suatu perkara yang mafruq anhu, perkara yang sudah tidak usah diperdebatkan. Saleh diutus oleh Tuhannya itu benar, tidak usah diragukan. Makanya mereka jawab dengan hal yang lebih dalam. Bahkan seakan-akan mereka berkata, jangankan masalah dia diutus atau tidak, bahkan seluruh yang dia bawa, kami beriman kepadanya. Seluruh yang dibawa oleh Saleh, kami beriman kepadanya. Ini menjengkelkan orang kaya. Apa orang kaya? Apa jawaban mereka lagi? Qala alladzina istakbaru. Ya di sini, perhatikan di sini. Perkataan orang miskin tadi, qalu inna bima ursila. Ma di sini bima ma mausulah, memberikan faedah keumuman. Kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, kami ini semua yang dikatakan saleh, yang dibawa oleh saleh dari Tuhannya kami benarkan semuanya tanpa terkecuali. Karena mereka menjawab dengan lafal umum. Inna bima, kami beriman dengan seluruh apa yang dibawa oleh Nabi Saleh. Ya, bahkan mereka menggunakan apa? Isim fa'il, mu'minun. Mereka tidak berkata amanna bima ursil, kami telah beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Saleh. Mereka tidak mengatakan demikian. Bahkan mereka berkata dengan fiil mudhari', ya, present tense atau yang akan ke depan.
ya, tentang apa namanya menunjukkan masa depan. Artinya mereka berkata, inna bima ursila bihi mu'minun, kami apapun yang dibawa oleh soleh kami akan terus beriman. Mau bilang gini, mau bilang gitu, mau bilang ini, kami terus beriman. Ya. Tidak akan ragu dengan apa yang dibawa di kemudian hari. Ini menunjukkan iman yang kokoh dari orang-orang miskin tersebut. Dan ini menunjukkan didikan Nabi Soleh jadi. Karena sebagian orang ketika miskin kemudian diejek oleh orang kaya, terkadang imannya goyang. Terkadang dia minder, terkadang dia enggak. Ini mereka enggak minder. Bahkan mereka dengan tegas mengatakan, inna bima ursila bihi mu'minun. Pakai fi'il mudhari' atau pakai isim fa'il. Isim fa'il itu maknanya seperti fi'il mudhari' yang menunjukkan sekarang dan future, tentang present tense dengan yang akan depan. Mereka mengatakan kami ini dengan semua yang dibawa oleh Nabi Saleh sedang beriman dan akan terus beriman. Dan akan terus beriman. Tidak mau dengar ocehan kalian. Ini menjadikan orang-orang yang sombong jadi jengkel. Mereka berkata, qala alladziina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Mereka balas lagi, kami, kata orang kaya yang sombong, kami dengan apa yang kalian imani akan terus kafir. Sama-sama pakai isim fa'il juga, ya, seakan-akan bermakna fi'il mudhari'. Kalau kalian akan terus beriman, kami akan terus kafir. Tidak akan berhenti, kami akan terus kafir. Jadi mereka jengkel-jengkelan. Apa yang terjadi? Setelah mereka menyatakan bahwasanya mereka akan terus kafir kepada Nabi Saleh, fa'aqarun naqata, akhirnya mereka sembelih unta tersebut. Wa atau an amri rabbihim, dan mereka sombong, ya, terhadap, ya, perintah Tuhan mereka. Wa qalu ya Salihu tina bima ta'iduna, mereka berkata, wahai Saleh, datangkanlah apa yang kau ancamkan kepada kami, in kunta minal mursalin, kalau kau memang benar-benar seorang rasul. Jadi mereka ngancam, ya, sudah ngejek, kami rasul, kalau kami memang rasul, turunkan azab kepada kami. Kalau kau memang rasul, turunkan azab kepada kami, ya. Kenapa mereka minta diturunkan azab? Kenapa mereka menyembelih unta Nabi Saleh? Allah tidak jelaskan secara detail, tetapi disebut dalam buku-buku tafsir, ya, diriwayatkan dari sebagian tabi'in, ya. Kita menyebutkan karena memang tidak ada tafsirannya, kita hanya menyebutkan sebagian oleh para ahli tafsir, meskipun riwayat tersebut tidak bisa dipastikan kesahihannya. Saya bacakan sekilas tentang kisah Nabi Saleh. Intinya unta tersebut setelah keluar, kemudian dia minum sehari kali, itu adalah ayat laha syirbun walakum syirbu yaumi ma'lum. Itu dalam Al-Quran ada satu hari mereka minum dan kalian minum di hari yang lain. Dan sebenarnya menyenangkan mereka karena ketika unta Nabi Saleh sudah minum, dia yang keluar adalah susu cukup untuk buat mereka seluruhnya. Namun apa yang bikin mereka jengkel? Disebut dalam riwayat bahwasanya unta Nabi Saleh ini mengganggu mereka. Ketika di musim panas, dia jadi ada lembah mereka, situ mungkin mereka tanam tanaman dan macam-macamnya. Jadi ada mereka beternak. Nah, unta ini tidur dia istirahat di pinggiran lembah, di pinggiran lembah, ya. Atau saya lupa musim itu, saya lupa antara musim ini musim pas. Ininya dia istirahat di pinggiran lembah yang di situ banyak hewan-hewan, dan hewan-hewan milik mereka takut dengan melihat unta yang besar tersebut, mereka kabur. Akhirnya pemilik hewan-hewan itu merasa terganggu. Nanti kalau musimnya berubah, mereka lagi hewan-hewan lain pada masuk ke lembah, untanya Nabi Saleh masuk juga ke lembah dan makan seenaknya. Akhirnya, dan ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi unta tersebut bukan cuma nongkrong, dia makan sana makan sini, makan sana makan sini. Kemudian di waktu yang lain dia masuk ke lembah, hewan-hewan lagi istirahat di lembah, dia makan sana makan sini, makan sini. Dia unta tapi mengerikan gerakannya, akhirnya semua hewan-hewan lari. Ini buat mereka jengkel, ya. Pemilik hewan tersebut merasa terganggu, apalagi jadwal minum mereka terganggu, harus bergantian dengan unta. Disebutkan ada sebagian orang yang sangat jengkel dengan Nabi Saleh sejak awal, sudah tidak beriman dengan Nabi Saleh karena mereka anggap Saleh ini hanya ngawur, dusta. Kemudian mereka hasad kepada Nabi Saleh yang Allah sebutkan dalam ayat yang lain. Apakah kita beriman anu'minu wahidan dalam inna idzal lafi dhalali wa su'ur, ya. Kalau apakah kami beriman kepada ulqiya alaihi dzikru min bainina bal huwa kadzabun asyir, kata mereka, apakah Allah menurunkan wahyu kepada Saleh, kita tidak dikasih wahyu, ya. Sungguh dia menyesatkan, ya. Dia sesat dan dia rusak, ya. Kenapa bukan kami yang dikasih wahyu? Jadi di antara yang menyebabkan mereka tidak beriman, sombong. Mereka hasad kepada Nabi Saleh alaihissalam.
intinya kita kembali bahwasanya sebagian pemilik onta tersebut memang sudah sejak awal, pemilik hewan-hewan sejak awal sudah jengkel dengan Nabi Saleh. Akhirnya ketika hewan-hewan mereka diganggu, semakin bertambah kenyegelan mereka, sehingga akhirnya mereka menyuruh untuk membunuh ontanya Nabi Saleh. Ya. Mereka membunuh ontanya Nabi Saleh. Akhirnya mereka bikin sayembara. Sayembara, siapa yang bisa bunuh ontanya Nabi Saleh akan diberikan ini dan itu, akan dinikahkan dengan wanita ini dan itu. Sampai akhirnya ada seorang namanya Qudar bin Salif. Qudar bin Salif adalah seorang azizan mani'an, yaitu orang yang fi qaumihi, orang yang kuat, punya suku yang kuat, orang gentar sama dia, tidak ada yang berani mengganggu dia. Maka datang seorang wanita kepada Qudar bin Salif. Wahai Qudar bin Salif, kalau kau bisa bunuh ontanya Nabi Saleh, kau akan saya nikahkan dengan putri-putriku yang tercantik, yang mana yang kau mau pilih. Akhirnya Qudar bin Salif memang sudah kafir kepada Nabi Saleh, terbawa dengan rayuan tersebut, maka kemudian dia pun yang menjalankan eksekusi, dia eksekutornya, ya. Kata Allah, wa nadau sahibahum fata'ata fa'aqar. Maka mereka pun panggil kawan mereka, yaitu Qudar bin Salif, satu orang aja. Fata'ata fa'aqar, maka dia pun yang membunuh onta tersebut. Dalam surat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, idzim ba'atha ashqaha, maka bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka. Ya. Ini Qudar bin Salif, orang paling celaka di antara mereka. Dia eksekutor, dia sendiri yang membunuh onta Nabi Saleh. Maka dia pun mempersiapkan segalanya ketika onta Nabi Saleh lewat. Maka dia datang, kemudian dia memukul kaki onta Nabi Saleh, kemudian ketika dia mau menyembelih, dia ragu-ragu, maka wanita yang ditawarkan untuk menikah dengannya didatangkan, kemudian dia buka cadarnya, sangat cantik jelita, maka Qudar bin Salif semakin terpesona dengan kecantikan wanita tersebut, akhirnya dia pun beranikan diri untuk membunuh onta Nabi Saleh, dan itu yang terjadi, ya. Kata Allah, fa'aqarun naqata, perhatikan sini kata Allah, mereka pun membunuh onta tersebut. Ontanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan fa'aqaru, Allah menggunakan kata ganti jamak. Mereka membunuh onta. Padahal yang bunuh cuma satu orang. Perhatikan, yang bunuh cuma satu orang. Tetapi perbuatan pembunuhan tersebut disandarkan kepada mereka seluruhnya. Kenapa bisa demikian? Meskipun eksekutornya cuma satu orang, tetapi dia mengeksekusi akibat rapat dan akibat provokasi dari mereka seluruhnya. Karena mereka semua setuju dengan perbuatan tersebut, maka Qudar bin Salif hanyalah perwakilan mereka. Sehingga perbuatan tersebut disandarkan seluruhnya kepada mereka. Padahal ingat, yang eksekutor cuma satu. Ini menunjukkan kita waspada tentang masalah maksiat. Bisa jadi bukan seseorang yang eksekusi dalam maksiat tersebut, tapi dia provokasi. Dan dia mendukung. Maka hukumnya sama seperti dia yang melakukan maksiat tersebut. Dalam banyak hal, dalam segala hal. Dalam segala maksiat, kemungkaran, kalau seorang ikut nimbrung, ikut mendukung, ikut memprovokasi, meskipun bukan dia yang melakukan. Yang melakukan cuma satu orang, yang dukung 1 juta orang, semua 1 juta hukumnya sama. Saya ulangi ya, satu orang eksekutornya, 1 juta pendukungnya, semua 1 juta ini ikut, hukumnya sama. Seperti kaum Tsamud, yang eksekutor cuma satu orang. Tapi Allah mengatakan, fa'aqarun naqata. Semuanya menyembelih onta tersebut. Wa atau an amri rabbihim, mereka sombong dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengatakan, mana hukuman itu? Katanya kalau kami ganggu onta, fayakhudzakum adzabun alim, akan datang azab yang pedih. Mana azab pedih itu? Mana Saleh azab pedih yang kalau kau memang seorang rasul, datangkan azab yang pedih tersebut. Dalam ayat yang lain kata Nabi Saleh, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Silakan bersenang-senang 3 hari. Silakan bersenang-senang. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Itu janji Allah tidak akan terdustakan, akan terjadi. 3 hari. Hari keempat kalian akan binasa. Hari keempat kalian akan binasa. Maka setelah mereka membunuh onta Nabi Saleh, disebutkan mereka menyesal, ya. Allah sebut dalam Al-Quran, fa'aqaruha fa'asbahu nadimin. Setelah mereka menyembelih ontanya Allah Subhanahu wa taala, mereka menyesal. Aduh, kenapa kita bunuh onta? Bikin masalah. Nanti kalau azab datang bagaimana? Mereka menyesal. Sebagian mereka, ya udah kita bunuh Saleh sekalian. Kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Qalu taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahlahu. 9 perusak di kaum Tsamud. Mereka bersepakat, kita bersumpah atas nama Allah, mari malam-malam kita bunuh Saleh dan keluarganya. Ya.
Terus besoknya kita bilang kita nggak lihat apa, kita nggak tahu. Kita bunuh Soleh. Jadi mereka ingin bunuh Soleh sekalian. Sudah tanggung. Sudah kalau kita ada bakalan kena azab, ya kepalang tanggung sekalian basah. Dan ini yang terjadi. Mereka sudah bunuh unta Nabi Soleh. Padahal mereka sudah menyesal. Kata Allah, fa asbahu nadimin. Mereka menyesal. Tapi karena bisikan syaitan, mereka sekalian aja. Udah sekalian Soleh kita bunuh. Namun ternyata wa makaru makran wa makarna makran. Mereka ingin bikin makar tapi Allah bikin makar mereka dan Allah membunuh mereka sebelum yang lainnya. Tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Kata Saleh, tunggulah di bersenang-senang selama 3 hari. Disebutkan oleh para ahli tafsir, di antaranya disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Maka hari pertama mereka menunggu, muka mereka menguning. Gelisah menunggu. Belum ada azab. Hari kedua mereka nunggu kan 3 hari senang-senang. Hari kedua muka mereka mulai merah. Hari ketiga muka mereka mulai menghitam ya. Baru kemudian hari keempat turunlah azab yang mereka minta segera didatangkan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa akhadhathumur rajafatu fa asbahu fi darihim jathimin. Maka mereka ditimpa dengan gempa. Maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Jathimin maksudnya khamidin, maksudnya mereka jathimin, ada yang mengatakan tergeletak di atas lutut mereka seperti ini. Jadi terjatuh dengan lutut di atas tanah, kemudian kepala mereka di atas tanah. Jadi mereka lengket dengan tanah, jatuh, tidak berdaya, seperti orang yang lemas jatuh dengan lututnya kemudian kepalanya tersungkur di tanah, disebut dengan jathimin. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan fa akhadhathumus sayhatu. Mereka ditimpa dengan suara guntur yang sangat dahsyat, sayhah. Jadi mereka ditimpa dengan 2 azab. Pertama dengan rajfah, dengan gempa yang dahsyat, kemudian sayhah. Dari atas sayhah, dari bawah gempa. Ada yang mengatakan gempa tersebut maksudnya jantung mereka yang berdetar sampai akhirnya pecah ya. Allah alam, tapi kalau zahirnya benar-benar gempa, jadi dari suara yang dahsyat dimulai dengan gempa, kemudian disertai dengan suara yang dahsyat, akhirnya mereka meninggal dunia. Bayangkan ada umat dimatikan gara-gara suara. Umat dibinasakan oleh Allah dengan suara yang sangat dahsyat. Allah maha kuasa. Akhirnya di sini disebutkan fa asbahu fi darihim fa akhadhatumur rajfatu fa asbahu fi darihim. Maka mereka ditimpa dengan rajfah, maka jadilah mereka di rumah mereka. Dalam ayat yang lain disebutkan fa akhadhatumus sayhatu fa asbahu fi diyarihim. Kalau Allah menyebutkan sayhah, suara dari atas, maka Allah dengan jamak fi diyar, di rumah-rumah tempat-tempat tinggal mereka. Tapi kalau Allah sebut rajfah, Allah hanya menggunakan dengan kata mufrad fi darihim. Apa rahasianya? Sebenarnya mengatakan karena gempa jangkauannya tidak begitu luas di arah mereka saja, tapi kalau suara terdengar kemana-mana, ya terdengar di mana-mana, ya sehingga digunakan lafal jamak. Allah alam bisawab. Setelah mereka tewas seluruhnya, fatawalla anhum, maka Saleh meninggalkan mereka seraya berkata, wa qala. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Saleh mengucapkannya sebelum mereka ditimpa dengan azab, dia pergi meninggalkan mereka. Ada yang mengatakan setelah mereka mati, dan zahir dari Al-Quran, Saleh alaihissalam mengucapkan kata-kata ini setelah mereka mati. Apa yang diucapkan oleh Saleh kepada mereka? Wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi. Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian pesan amanat dari Tuhanku. Wa nasahtu lakum, dan aku sudah menasihati kalian walakin la tuhibbunan nasin, tapi kalian tidak suka dengan nasihat. Kalian tidak suka dengan orang-orang yang beri nasihat. Kalian sombong, kalian angkuh. Nabi Saleh zahir dari Al-Quran mengucapkan hal ini setelah mereka mati. Dan disebutkan oleh sebagian ulama, inilah sunnahnya para anbiya. Kalau kaumnya binasa, maka mereka ucapkan demikian. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika perang Badar, setelah Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, semuanya tewas, kemudian dimasukkan dalam Qalibul Badar, dalam sumur-sumur di lokasi perang Badar. Setelah mereka ditimbun, kemudian Nabi SAW pergi menuju mereka. Kemudian Nabi berteriak, ya Amr bin Hisham, wahai Abu Jahal. Ya Umayyah bin Khalaf, wahai Umayyah bin Khalaf. Wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah. Rasulullah sebut nama-nama mereka. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Apakah kalian sudah mendapati janji Allah kepada kalian? Inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Kami sudah mendapati janji Rabb kami kepada kami. Apakah kalian telah mendapatkan janji Allah kepada kalian? Para sahabat itu heran. Kok Nabi ngomong sama orang mati? Umar datang, ya Rasulullah, Anda bicara sama mereka, waqad jujifu, mereka sudah jadi mayat ya.
Apakah mereka mendengar? Kata Rasulullah SAW, ma anta bi asma'a lima aqulu minhum, ya, walakinnahum la yujibun. Engkau tidak lebih mendengar apa yang aku ucapkan daripada mereka. Artinya mereka juga mendengar apa yang aku ucapkan. Qatadah rahimahullah, sebagian tabi'in mengatakan bahwasanya Allah kembalikan ruh mereka untuk mendengar pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian para nabi, demikian para anbiya. Nabi Saleh juga demikian, ketika umatnya sudah tewas dia datang, dia ngomong, ya. Laqad ablagtukum risalata rabbi. Ya kaumku, gimana kalian? Aku sudah sampaikan pesan dari Rabbku. Wa nasahtu lakum, aku sudah nasihati bertahun-tahun. Walakin la tuhibbuna nas, tapi kalian tidak suka dengan orang yang bernasihat. Demikian juga Nabi Syuaib juga demikian. Wahai kaumku, sudah aku sampaikan risalah Rabbku dan aku sudah nasihati, ya. Bagaimana aku sedih dengan orang-orang yang kafir. Intinya setiap nabi demikian. Allah alam bisawab, tapi inilah yang dilakukan oleh Nabi Saleh, menyampaikan hal tersebut kepada orang-orang yang sudah mati dari kaumnya. Bisa jadi Allah mengembalikan ruh kepada kaumnya untuk mendengar pernyataan Nabi Saleh sebelum Nabi Saleh meninggalkan mereka. Ahli sejarah mengatakan setelah itu Nabi Saleh berpindah tinggal di Mekah, kemudian akhirnya meninggal di sana. Wallahu alam bisawab. Inilah kisah Nabi Saleh yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, ya. Dan kisah antara Kudar, pembunuh onta, dengan ontanya Nabi Saleh dijadikan sebagai pepatah. Ya, sebagian seorang ahli syair berkata, ya, dia mengatakan, la ta'jaban li qudari naqati Saleh, falikulli asrin naqatun wa kudarun. Jangan kalian heran dengan Kudar yang telah membunuh ontanya Nabi Saleh. Sungguhnya setiap zaman itu ada onta dan ada kudar. Setiap zaman itu ada onta dan ada kudar, ya. Artinya demikian, ada yang orang seperti kudar dan ada yang dilawan seperti onta. Demikian apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.